Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhatullah dengan nomor induk mahasiswa 220104030147. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka untuk memenuhi tugas middle test ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS, tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Pembahasan materi ilmu dakwah saya akan membahas tentang 4 bagian, yaitu bagian pertama tinjauan umum tentang ilmu dakwah, bagian kedua konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, bagian ketiga proses dan unsur-unsur dakwah, bagian keempat objek studi ilmu dakwah. Bagian pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah, terbagi menjadi 4, yaitu pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, dan definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah merupakan satu kata yang memiliki makna begitu luas, bisa berarti perjuangan, bisa pula berarti jalan mulai yang ditempuh seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dan dekat dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman, seperti pengajian, khutbah, dan lainnya. Fenomena dakwah. Dari pengertian dakwah, kata dakwah mengalami penyempitan makna. Saya akan mencontohkan sebuah fenomena yang terkait dengan dakwah, namun di kalangan awam tidak nampak nilai dakwahnya. Contohnya seperti seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya, mengucapkan basmalah, kemudian tak kala memberikan resep, si dokter berkata bahwa apa yang diberikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar. Semua kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Dengan demikian, pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ikhtiar yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh dokter kelihatannya sepele. Namun, bagi si pasien ini adalah sebuah pengingat agar kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contoh saya tadi, sebenarnya si dokter telah melakukan dakwah berkait paut dengan profesinya. Contoh tadi merupakan sebuah fenomena yang erat dengan istilah dakwah. Tinjauan semantik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Dakwah mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Dari ketiga huruf asal ini terbentuk beberapa kata dan ragam makna. Makna tersebut adalah memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Ada 10 macam makna dalam dakwah dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajak dan menyeru, baik kepada kebaikan maupun kemusyrikan, kepada jalan ke surga atau ke neraka. Di antara 2 jalan berlawanan yang menggunakan kata dakwah adalah surah Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu,
dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Yang kedua, doa. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seseorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Yang ketiga, mendakwa atau menganggap tidak baik, seperti dalam surah Maryam ayat 91 yang artinya, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah yang mempunyai anak. Yang keempat, mengadu, seperti dalam surah Al-Qamar ayat 10 yang artinya, maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Yang kelima, memanggil atau panggilan, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 25 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Yang keenam, meminta, seperti dalam surah Shad ayat 51 yang artinya, di dalamnya mereka bertelakan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Yang ketujuh, mengundang, seperti dalam surah Al-Qasas ayat 25 yang artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang diri kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, sesungguhnya bapakmu mengundang kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Maka tak kala Musa menentangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang zalim itu. Yang kedelapan, malaikat Israfil sebagai penyeru, yaitu dalam surah Thaha ayat 108 yang artinya, pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Yang dimaksud dengan penyeru adalah dalam ayat ini adalah malaikat Israfil yang memanggil manusia untuk menghadap kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, panggilan nama atau gelar, sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 63 yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Yang ke-10, anak angkat, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 4 yang artinya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu di hari itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Setelah pemaparan fenomena dakwah dan uraian tinjauan semantik dakwah,
Berikut ini adalah beberapa definisi para ahli istilah ilmu dakwah adalah sebagai berikut. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah menurut Abu Bakar Zakaria, beliau berkata, dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Yang kedua, menurut Syekh Ali bin Saleh Al-Mursyid, beliau berkata, dakwah adalah sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan, dan petunjuk agama sekaligus menguak berbagai kebatilan beserta media dan metodenya melalui sejumlah teknik, metode, dan media yang lain. Yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Al-Khairil Husain, beliau berkata, dakwah adalah menyeru manusia kepada kebajikan dan petunjuk serta menyuruh kepada kebajikan dan melarang kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau berkata, dakwah adalah program sempurna yang menghimpun semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh semua manusia agar ia dapat memahami tujuan hidupnya serta menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkannya menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Bagian kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah terbagi menjadi tiga, yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Mengingat pentingnya berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan dakwah dijelaskan beberapa nas, baik di Al-Quran maupun hadis. Perintah dalam Al-Quran dijelaskan dalam beberapa surah, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut dapat disimpulkan dalam konteks dakwah, yaitu merupakan sebuah perintah untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, serta penegasan bahwa para dai adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 78 dan 79 yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat itu. Ayat-ayat di atas secara tegas memerintahkan kita untuk melaksanakan dakwah Islam. Perintah tersebut ditunjukkan dalam bentuk kata perintah dan ancaman bagi yang meninggalkan dakwah. Oleh karena itu, dakwah para nabi terdahulu yang banyak diungkapkan oleh Al-Quran harus dipandang secara universal. Misalnya, dakwah Nabi Nuh alaihi salam menjadi pelajaran yang berharga bagi umat manusia. Dakwah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi juga menjadi perintah dakwah kepada umat Islam. Dengan pemahaman ini, hampir semua ayat Al-Quran mengandung perintah dakwah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa hukumnya wajib memberikan suatu keterangan
bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah dan sebagian yang lain mengatakan fardu ain. Ulama yang mengatakan bahwa berdakwah adalah fardu kifayah yaitu Imam Jalaluddin Al-Suyuti Al-Zamakhsyari, Ismail Haqqi Al-Qurtubi, Imam Al-Ghazali. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa yang diwajibkan berdakwah hanyalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam masalah agama dan seluk-beluk dari apa yang didakwahkan. Sedangkan para ulama yang mengatakan berdakwah adalah fardu ain, yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Imam Al-Raji dan sebagainya. Selain Al-Quran, di dalam hadis juga terdapat perintah atau suruhan untuk melakukan dakwah. Hukum dakwah ini nampaknya juga akan berbeda pada setiap orang, tergantung situasi dan kondisi yang dialami oleh orang tersebut dalam pandangan hukum. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup dengan demikian, maka dengan lidahnya. Dan tidak mampu, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman." Hadis riwayat Muslim. Fungsi dakwah. Banyak yang masih sulit membedakan antara fungsi dan tujuan dakwah. Untuk memudahkan membedakan antara fungsi dan tujuan, kita buat analogi atau perumpamaan sebagai berikut. Misalnya, jika ada orang yang haus, maka dia akan minum air. Minum air adalah fungsi, sedangkan hilangnya rasa haus adalah tujuan. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi, yaitu tingkatan isi dengan misi perubahan masyarakat. Segi pertama yaitu tingkatan isi ada 4, yaitu menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, melestarikan dalam kehidupan. Segi kedua yaitu misi perubahan masyarakat, yaitu dari segi praktisnya, dari segi natur atau keadaan manusia sendiri, dari segi peranannya sebagai pembaharu masyarakat, dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya, dari segi manusia terutama dari segi psikisnya, dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang, dari segi perlunya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dakwah. Dalam proses melaksanakan dakwah, dalam arti mengajak manusia ke dalam Islam, diperlukan penetapan tujuan sebagai landasannya. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cakupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Rasulullah SAW berdakwah pada waktu itu di Madinah. Objeknya adalah orang-orang yang beriman. Tujuan pembinaannya agar mereka konsisten beramal soleh. Pada prinsipnya, tujuan dakwah hanya kepada Allah atau sabila rabbik. Tapi keadaan objek dakwah seperti tersebut adalah variatif. Ada yang kafir, ahli kitab, dan orang-orang beriman. Tujuan berdakwah kepada orang kafir, ahli kitab, dan orang-orang beriman adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dakwah kepada orang kafir adalah mengajak orang kafir ke jalan Islam adalah suatu kewajiban. Dakwah memberikan informasi tentang eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan fungsinya, guna membawa mereka kepada kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang kedua, tujuan dakwah kepada ahli kitab ialah Al-Quran menunjukkan agar da'i berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka
bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Yang ketiga, tujuan dakwah kepada orang beriman. Tujuan kepada orang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah dan segala hal yang wajib diimani. Orang mukmin disebut umat ijabat karena mereka menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan ajaran-ajarannya. Predikat mukmin diberikan kepada seseorang setelah tumbuhnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Pelaksanaan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah terbagi menjadi dua, yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah dan proses komunikasi banyak memiliki persamaan. Akan tetapi sebagian ada yang menganggap bahwa proses dakwah dengan komunikasi berbeda, sehingga tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam pandangan masyarakat mengenai dua hal ini. Banyak yang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan bagian dari komunikasi. Namun tak sedikit pula orang yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu merupakan bagi proses dakwah. Dakwah dan komunikasi sebagai aktivitas manusia sudah ada sejak manusia itu sendiri ada. Komunikasi ada sejak kelahiran manusia. Demikian pula dakwah sebagai kegiatan dan proses sudah ada sejak kelahirannya. Dakwah sebagai proses informasi, nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan merupakan suatu kumpulan pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Disinilah berlaku pola proses dakwah dengan proses komunikasi. Dapat dilihat bahwasanya ajaran-ajaran keagamaan tidak semuanya berupa keterangan yang jelas. Banyak pesan keagamaan berupa lambang atau simbol yang harus diuraikan dan interpretasikan agar dapat dipahami oleh manusia. Sehingga para komunikasi secara umum bagi dakwah sangat dominan. Unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut ada 6, yaitu da'i, bad'u, maddah, tariqah, wasilah, asar. Da'i pelaku dakwah. Da'i adalah orang yang melakukan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Da'i sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah, karena da'i merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikasi. Da'i juga harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberi solusi terhadap problem yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan dakwah, seorang dai akan menjumpai berbagai persoalan, baik mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi mad'u macam-macam jenis, dan kegiatan yang harus diwujudkan dalam aktivitas, dalam nilai-nilai agama dan moral yang harus kita cerminkan dalam masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial kaitannya dengan relevansi dakwah. Yang kedua, mad'u, mitra dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia
yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti ajaran agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga, materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3 masalah pokok, yaitu masalah akidah keimanan, masalah syariah, masalah akhlak. Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral kehidupan. Masalah syariah, hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh, matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum-hukumnya. Masalah akhlak, secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqan yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, masalah akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat, thariqah, metode dakwah. Metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia dalam menyampaikan suatu pesan dakwah. Metode sangat penting perannya karena suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Metode dakwah yang disampaikan kepada mad'u ada 7, yaitu sebagai berikut. Metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode keteladanan, metode drama dakwah, metode silaturahmi, metode tindakan, dan lain-lain. Yang kelima, wasilah, media dakwah. Media dakwah adalah alat-alat yang digunakan untuk memudahkan bagaimana dai mudah mentransferkan pesan-pesan dakwah kepada mad'u. Banyak alat media yang terdapat pada zaman sekarang yang dapat membantu kelancaran mensosialisasikan pesan-pesan. Media ini terbagi menjadi 2, yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, spanduk, buletin, dan lain-lain. Yang kedua, media elektronik seperti televisi, internet, visual, VCD, dan lain-lain. Pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya media cetak atau elektronik. Rasulullah menyampaikan dakwahnya dengan cara alami, tapi pada zaman sekarang elektronik sangat membantu. Yang keenam, asar, efek dakwah. Dalam setiap aktivitas, dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek pada mad'u. Tanpa menganalisa efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Tanggung jawab dai akan menjadi lebih berat apabila tidak adanya feedback atau umpan balik dari mad'u. Jadi semuanya tergantung dari pesan dan metode penyampaian dari dai-nya tersebut. Bagian keempat, objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi 2, yaitu objek formal dan objek material. Pengertian objek studi ilmu dakwah. Setiap pengertian pasti mempunyai objek studi.
karena ia merupakan salah satu syarat pokok ilmu pengetahuan. Di samping syarat-syarat yang lain itu, metodik, universal, dan sistematis, sebagaimana dikatakan oleh Insinyur Wijayanata dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagai berikut. Jika pengetahuan hendak dikatakan ilmu, maka haruslah berobjektivitas, bermetode, universal, dan sistematis. Ciri khusus mengetahui ilmu yang satu dengan yang lain adalah terletak pada objeknya, terutama objek formalnya. Adapun objek penelaahan ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal. Objek formal adalah usaha manusia untuk mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Dengan demikian, maka yang menjadi objek telaahan ilmu dakwah adalah manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Objek formal terbagi menjadi tiga, yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Disiplin tabligh ialah penyampaian pesan oleh dai terhadap orang-orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba yang wajib melaksanakan perintah-perintahnya yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar, seperti mengajak atau mengingatkan manusia mengerjakan sholat, puasa, zakat, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan lain-lain. Karena dalam agama, manusia diperintahkan untuk saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan berarti memperluaskan jaringan Islam dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga. Sebagai contoh, Rasulullah telah mengembangkan Islam dimulai dari keluarganya, sehingga Islam berkembang ke seluruh Mekah sampai ke Madinah, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Kita semua umat Islam harus mencontoh Rasulullah SAW karena beliau sebagai seorang teladan yang perlu diteladani. Manajemen dakwah. Manajemen adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dakwah berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dalam hal ini, manajemen dakwah sangat penting untuk membentuk agar dakwah yang disampaikan dai dapat diterima oleh mad'u. Objek material. Objek material ilmu dakwah sebagaimana ilmu-ilmu sejenis lainnya adalah tentang tingkah laku manusia dan semua aspek ajaran Islam, hasil ijtihad dan realisasinya terhadap sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Objek material terdiri dari 5 objek, yaitu pendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, media dakwah, dan efek dakwah. Yang keenam tadi ini sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.